teman-teman ingat nggak sih di awal tahun 2020 di mana di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu lagi hebohnya dengan masuknya corona atau COVID-19 di berbagai negara. Dan COVID-19 ini mengakibatkan terjadinya panic buying di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Nah, panic buying ini sendiri juga memberikan efek kepada sektor retail. Sektor retail ini adalah sektor yang menjual sandang, pangan, makanan maupun kebutuhan sehari-hari, seperti contohnya supermarket gitu ya, kita ambil contoh supermarket ataupun supermarket yang terdapat di mall gitu, yang lumayan besar. Dan di awalnya mungkin sektor retailnya mendapatkan penghasilan yang cukup besar, di mana mereka mendapatkan keuntungan yang cepat juga, di mana orang menyerbu membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari di sektor retail itu. Tapi selang berjalannya waktu beberapa hari, akhirnya sektor retail itu kehabisan stok dan banyak barang-barang ataupun hal konsumsi yang udah habis di sektor retail itu. Kita nggak menyebutkan ini di supermarket mana contohnya gitu. Dan sehingga banyak keterbatasan makanan, keterbatasan produk, dan keterbatasan hal-hal yang kita butuhkan di masa itu. Salah satu contohnya adalah masker dan juga hand sanitizer gitu. Nah, kali ini pada bulan Agustus ini ya, ternyata kita udah masuk yang namanya, bukan bulan ini sih, tapi beberapa bulan lalu kita udah masuk ke fase new normal, di mana kita hidup berdampingan dan kehidupan normal di tengah pandemi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kita juga harus tahu dong bagaimana sih kita menerapkan protokol kesehatan ini atau new normal ini dalam kita berbelanja di sektor retail. Apakah kita harus panic buying lagi atau tidak? Kalau kita harus panic buying, itu rasanya tidak, karena kita udah menjalankannya beberapa bulan dan kita udah melihat di sektor retail udah banyak barang-barang yang sebelumnya langka sekarang udah ada lagi, contohnya masker tadi. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan tata cara atau tips bagaimana caranya berbelanja ke sektor retail yang ada di daerah kita masing-masing. Contohnya kota-kota besar gitu ya. Berdasarkan seperti apa tips dan caranya berikut. Nah, sebelum keluar jangan lupa memakai masker agar kita bisa terhindar dari virus corona. Atau bisa juga kita menggunakan pelindung wajah seperti ini, atau bisa juga menggunakan keduanya, yaitu masker dan pelindung wajah. Nah, ini kita menuju Indomaret, salah satu sektor retail, tapi sebelumnya kita menuju tempat ini, yaitu tempat mencuci tangan. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke dalam mall atau sektor retail, jangan lupa untuk mencuci tangan ya, agar kita terhindar dari virus corona. Dan untuk cara masuk bisa mendorong bagian atas, atau bisa juga dengan mendorong bagian bawah ini, kan kita udah cuci tangan ya. Kita langsung masuk dan ada satu hal yang kita lupa, yaitu adalah keranjang. Nah, ini adalah keranjangnya. Keranjang ini akan kita gunakan untuk tempat ya apapun yang kita beli nanti ya di dalam sektor retail ini. Dan ini saya letakkan di depan agar teman-teman bisa melihat apa aja yang bisa gua beli ya. Nah, sebelum kita memilih, kita keliling dulu nih, keliling-keliling. Tapi sini ada satu hal yang buat saya tertarik, yaitu adalah roti. Roti bisa kita beli beberapa agar kita bisa stok juga di rumah. Ya, karena gua kerja jadi maklum untuk pergi belanja itu perlu beberapa minggu dulu atau emang pas lagi weekend. Dan ini gua lagi putar-putar sampai pusing. Dan inilah bentuk wajah gua pas lagi putar-putar. Dan ini gue emang lagi pengen keliling karena ya jarang juga datang ke sini untuk ngecek apa aja makanan atau hal-hal yang bisa gue beli atau ada hal-hal baru. Dan di sini gue masih keliling dan ternyata di sini ya gue mau beli tisu. Nah, tisu di sini gue beli ya cukup banyak ya, tapi teman-teman jangan berpikir negatif. Tisu ini gunanya ya itu kita harus terapkan pola hidup sehat. Setelah itu kita langsung membayar, tapi kita harus antri dulu di sini. Jaraknya 1 meter ya, jangan lupa. Nah, teman-teman, itulah tata cara ataupun tips yang telah kita bagikan. Tips ini sangat berguna karena berisikan hal-hal yang berhubungan dengan cara kita menerapkan pola hidup sehat dan kita menjaga juga agar corona ini cepat berhenti dan tidak menular lagi, dan juga tentunya kita tetap menerapkan namanya protokol kesehatan. Dan ingat teman-teman, walaupun kita tidak bisa menciptakan vaksinnya, tapi setidaknya kita patuhi peraturan pemerintah, di mana kita harus menggunakan masker, kita harus memberi jarak antara kita dan orang lain, di mana kita harus berjaga jarak, di mana kita harus menerapkan yang namanya cuci tangan dulu sebelum masuk dan
sebelum memegang sesuatu gitu. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa, see you and goodbye.